Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, selamat malam. Terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Malam, Ayu. Baik, Mas Burhan, kalau dari data survei yang saya baca dari indikator, ini menyatakan bahwa dari duet pasangan Prabowo Gibran sebenarnya masih akan tetap mengungguli pasangan Anies Caimin dan juga mengungguli pasangan Ganjar Mahfud. Tapi akhirnya dengan bagaimana dinamika yang terjadi sekarang dan gongnya tadi siang, Golkar ini mengatakan bahwa mengusung Gibran sebagai bakal calon wakil presiden. Menurut Anda seperti apa peta politiknya? Apakah ini akan menjadi domplengan elektoral atau justru jadi backfire? Ya, jadi survei kami lakukan di awal Oktober sebelum MK mengambil keputusan. Dan yang kalau kita lihat sebenarnya efek cawapres siapapun, baik buat Mas Ganjar, Mas Anies maupun Pak Prabowo itu belum punya efek signifikan dalam menentukan suara buat pasangan. Jadi selisih antara nama-nama cawapres yang kita jaring itu tidak terlalu berbeda jauh dengan simulasi 3 nama capres. Nah, memang secara absolut suara Erick Thohir buat Pak Prabowo itu lebih positif. 2% lebih banyak dibanding suara Pak Prabowo jika bermain solo atau sendirian. Sementara Gibran atau yang lain relatif tidak ada penambahan suara signifikan. Tetapi poin saya adalah dalam soal pengambilan keputusan siapa cawapres yang diusung oleh koalisi partai, itu seringkali tidak semata-mata faktor elektoral. Ada banyak variabel lain yang turut menentukan mengapa misalnya Gibran terpilih sebagai cawapres Pak Prabowo meskipun per hari ini belum ditentukan. Nah, salah satunya memang faktor Golkar. Baik. Jadi pertama, Ayu, Golkar ini partai besar. Di koalisi pendukung Pak Prabowo, kursi Golkar paling banyak, bahkan mengalahkan Gerindra. Tetapi Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang ditawarkan sebagai awalnya capres, kemudian jadi cawapres, tetapi tidak juga dilirik, itu kemudian Golkar perlu semacam insentif untuk mendukung Pak Prabowo. Nah, insentifnya adalah dengan menggolkarkan Mas Gibran. Dan saat yang sama, Mas Gibran menjadi cawapres ketika Golkar yang meraih kursi terbesar di koalisi pendukung Pak Prabowo, itu kemudian menawarkan Mas Gibran, ya, ibarat simbiosis mutualisme. Mas Gibran perlu tiket dari partai politik, kemudian Golkar perlu pendongkrak suara dari sosok Gibran. Nah, pertanyaannya, apakah kesepakatan elit ini itu lancar atau tidak untuk mengantarkan Mas Ganjar, Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo? Kemudian yang kedua, apa implikasinya secara elektoral? Kalau yang pertama, itu mudah sekali menjawabnya, Ayu ya. Jadi kalau dari sisi kesepakatan elit partai pendukung Pak Prabowo, mudah sekali Gibran untuk mendapatkan tiket sebagai cawapres, meskipun elektabilitasnya di bawah Erick. Karena beliau bagaimanapun titik temu di antara partai pendukung koalisi Pak Prabowo yang sebelumnya membawa jagoan masing-masing, selain putra presiden. Tetapi kesepakatan elit ini itu harus diuji kepada publik yang memilihnya. Nah, kalau ditanya kepada publik, setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan. Jadi Gibran ini seperti pisau bermata dua. Satu sisi Gibran bisa menjadi aset elektoral untuk menggerogoti basis Mas Ganjar, sehingga memilih Pak Prabowo karena figur Pak Jokowi di belakang Gibran dan Pak Prabowo. Tetapi saat yang sama juga ada dampak negatif yang harus diantisipasi, yaitu basis Pak Prabowo, terutama pemilih Pak Prabowo yang lama. Jadi dari hasil analisis survei kami yang kami rilis kemarin, itu ada 56% pemilih Pak Prabowo hari ini yang berasal dari basis lama 2019. Nah, karakteristik dan sikap politik mereka itu cenderung kritis dan kurang positif dalam melihat Pak Jokowi. Nah, kalau misalnya putra Pak Jokowi menjadi pendamping Pak Prabowo, ada potensi sebagian basis lama Pak Prabowo itu lari ke Anies Baswedan. Makanya kesimpulan saya, kalau Prabowo Gibran maju sebagai capres-cawapres, itu kesimpulannya sederhana. Satu, paket ini akan merugikan Ganjar Pranowo karena sebagian basis Ganjar akan pindah ke Prabowo Gibran, tetapi juga akan menguntungkan Anies Baswedan.
Mas Burhan, saya ingin meminjam pernyataan Anda, Gibran ini ibarat pisau bermata dua. Kita melihat banyak sekali stigma negatif yang menuju kepada Gibran. Dua yang paling masif dibicarakan adalah pertama tentang gelaran karpet merah dari putusan MK. Dan yang kedua dianggap kurang berpengalaman. Bagaimana stigma negatif ini nantinya bisa berpengaruh pada pasangan duet Prabowo Gibran? Ya, jadi begini, Ayu, masalah utamanya itu bukan Mas Gibran secara pribadi. Karena kalau kita tanya pakai simulasi pasangan, itu Mas Gibran belum menurunkan elektabilitas Pak Prabowo minimal sebelum MK mengambil keputusan. Tetapi kalau misalnya Mas Gibran di-frame secara negatif melalui dua isu ya, isu yang pertama adalah isu dinasti politik, yang kedua adalah isu berkaitan dengan keputusan MK, itu baru ada dampak negatifnya. Ya. Jadi framing negatif itu yang punya impact terhadap potensi penurunan suara Pak Prabowo. Apa hasil analisisnya? Mereka, responden dalam studi eksperimen yang kita lakukan, yang mendapatkan informasi secara negatif bahwa pasangan ini melanggengkan dinasti politik Jokowi, itu cenderung mengurangi elektabilitas Pak Prabowo 4%. Dibanding misalnya kalau mereka mendapatkan informasi yang positif atau tanpa framing, ya. Masih negatif juga, tetapi minimal lebih sedikit, ya, impact negatifnya. Nah, yang kedua, ini ada studi terbaru yang akan dirilis besok ya oleh sebuah lembaga yang kredibel, itu juga menunjukkan kalau misalnya responden mengetahui keputusan MK yang menggolkan capres-cawapres berusia 40 tahun, tetap kecuali ya mereka yang sedang atau pernah menjadi kepala daerah, itu cenderung kurang positif dalam melihat Pak Prabowo Gibran. Jadi keputusan MK itu juga punya impact negatif kalau mereka tahu. Tapi kalau tidak tahu, elektabilitas Pak Prabowo Gibran lebih tinggi. Nah, pertanyaannya Ayu, selama beberapa bulan ke depan mampu atau tidak jika pasangan Prabowo Gibran ini dideklarasikan, itu mengantisipasi gelombang serangan terkait dengan dua isu ini. Kalau misalnya gagal mengantisipasi, bisa jadi keunggulan Pak Prabowo Gibran hari ini itu akan terkoreksi. Baik, saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana simulasi pasangan capres-cawapres dari survei indikator. Mas Burhan, di sini Prabowo Gibran itu angkanya ada di 37,5, kemudian Prabowo Erik ada di 38,8%. Ini perbedaannya sangat tipis, tidak sampai 2%, hanya sekitar 1,3%. Apakah berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa Prabowo Subianto adalah sosok yang sangat kuat, sehingga calon wakil presidennya ini tidak terlalu signifikan dalam perolehan elektoralnya? Iya, betul. Jadi secara umum perolehan suara pasangan itu sangat ditentukan oleh capresnya. Baik. Cawapres itu hanya iuran sedikit ya. Siapapun, bukan hanya buat Pak Prabowo ya. Ganjar misalnya kalau kita simulasikan dengan Mahfud, dengan Sandiaga Uno, dengan Ridwan Kamil, karena waktu kita survei Ganjar belum dijodohkan dengan Mahfud MD, itu juga perolehan suaranya tidak terlalu beda jauh dibanding dengan simulasi perorangan. Nah, di sini kemudian yang muncul adalah dicari pasangan yang minimal tidak mengurangi. Minimal itu kalau tidak mengurangi suara dari pasangannya. Sebab kalau misalnya mengurangi kan tambah berbahaya. Syukur-syukur menambah, tapi minimal tidak mengurangi. Nah, kalau misalnya kita lihat ada beberapa potensi yang harus diantisipasi ya buat Pak Prabowo untuk memastikan kemenangan. Karena kalau kita lihat ini Ayu ya, sebenarnya survei terakhir kami itu menunjukkan langkah Pak Prabowo menuju kemenangan itu makin terang benderang. Head to head Pak Prabowo melawan Ganjar, itu selisihnya udah 13%. Tetapi kalau misalnya dalam proses pemilihan pasangan itu tidak tepat di mata pemilih, keunggulan sementara itu bisa berkurang, bahkan bisa disalib oleh yang lain. Oke, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini Mas Burhan, saya ingin kita bersama-sama melihat terlebih dahulu sebuah tayangan terkait pernyataan Gibran Rakabuming. Ini terkait setelah pasca Rapimnas Golkar siang tadi. Kita saksikan bersama.
Wali Kota Solo yang juga kader PD Perjuangan Gibran Rakabuming Raka pada Sabtu siang menerima keputusan Partai Golkar melalui Rapimnas yang mengusung Prabowo Subianto dan dirinya sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Namun saat dikonfirmasi oleh awak media, putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut hanya memberi tanggapan singkat terkait status dirinya di PDI Perjuangan. Masih di PDIP nggak? Nanti aja lah ya. Jadi kesini atas restu dari PDIP nggak, Pak? Tapi kemarin kabarnya udah ketemu Mbak Puan, Mas. Sudah komunikasi ya. Mas, Satio Mas. Puan Mas. Ya, Mas Burhan, itu dia tadi pernyataan dari Gibran terkait dengan bagaimana dukungan dari Rapimnas Golkar pada siang hari tadi. Ia menyatakan sudah komunikasi dengan Puan Maharani, tapi belum ada pernyataan bahwa ia keluar dari PDIP, sedangkan ia menerima dukungan dari Golkar untuk mencalonkan dirinya sebagai bacawa pres mendampingi Prabowo Subianto. Anda melihatnya seperti apa? Apakah etis seperti ini? Karena banyak yang mengatakan bahwa oh ini kok sepertinya Gibran menjalankan politik dua kaki, tidak keluar dari PDIP yang mengusung Ganjar, tapi mau dicalonkan menjadi pendamping Prabowo Subianto. Seperti apa Anda analisisnya? Ya sebaiknya Mas Gibran memang mengundurkan diri. Karena bagaimanapun PDI Perjuangan sudah memutuskan capres dan cawapres secara resmi, ya. Dan ini bagian dari komitmen atas etika politik yang sebenarnya sangat bisa dijalankan oleh Mas Gibran. Dan saya kira Mas Gibran berusaha untuk bertemu ya, kemudian menyampaikan pamit ya. Dan menurut saya itu jauh lebih baik buat kedua belah pihak, meskipun tentu tidak akan bisa sepenuhnya mengobati luka ya. Karena kan ini isunya macam-macam ya, kita sendiri tidak punya akses atau kemewahan untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, tetapi paling tidak dari kedua belah pihak kan merasa ada yang tanda kutip ya tersakiti. Ya. Kubu Mas Gibran juga merasa selama ini disia-siakan atau merasa ditegur berkali-kali ya. Kemudian PDI Perjuangan juga merasa Gibran tidak solid ya, bahkan sudah mengeluarkan banyak pernyataan dari para elit ya. Terakhir adalah Arya Bima yang mengatakan sangat tidak jelas Pak Jokowi dan Mas Gibran ya mendukung Pak Prabowo. Jadi kedua belah pihak itu merasa kurang nyaman satu sama lain ya, dan lebih baik sebenarnya diselesaikan dengan pertemuan secara empat mata ya antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Karena keduanya ini aset bangsa ya. Jadi kita sebagai bangsa rugi besar kalau Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan itu sedang mengalami fase yang tidak sedang baik-baik saja. Baik, kita masih akan melihat bagaimana dinamika dari Pilpres 2024 semakin seru, semakin panas juga. Mas Burhan, kita melihatnya apalagi tadi seperti yang Anda bilang ada isu-isu politik sakit hati di dalamnya. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya sebentar lagi jelang Pilpres 2024 di Februari nanti. Terima kasih atas analisa Anda dan juga waktunya. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia telah